Kebun anggur. Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Pada hari Minggu ini kita disuguhkan dengan satu perumpamaan yang sangat bernas, yaitu perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ada satu nilai yang sangat penting dari perumpamaan tersebut, yaitu tanggung jawab Allah terhadap manusia dan tanggung jawab manusia terhadap Allah. Kebun anggur dalam perumpamaan tersebut merupakan simbol dari dunia yang diciptakan Allah. Kebun anggur itu adalah bumi ciptaan Allah, tempat manusia berpijak. Dan sejak Adam, manusia pertama, sampai saat ini dan selama-lamanya, Allah mempercayakan kepada manusia bumi ini untuk dijaga, dipelihara, dikelola, dihidupi, dan dicintai demi kemuliaan Allah dan demi kebahagiaan manusia itu sendiri. Namun dalam perjalanan sejarah sampai saat ini, manusia tidak berhasil menunjukkan tanggung jawabnya untuk menjaga, merawat, melindungi, menghidupi, dan mencintai bumi ini. Dosa manusia telah merusak wajah bumi ini yang merupakan gambaran dari kebaikan dan wajah Allah sendiri. Dosa terhadap lingkungan hidup. Dosa tersebut sangat kuat dewasa ini. Di sana sini ada perusakan lingkungan hidup. Ada pembakaran dan perusakan hutan seperti yang terjadi di Kongo dan di belahan bumi lainnya. Aktivitas pertambangan telah merusak lingkungan hidup, dan serentak dengan itu telah merusak kehidupan manusia itu sendiri, hanya untuk memenuhi kepentingan dan keinginan segelintir orang. Dosa terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri. Di sana sini ada kekerasan dan peperangan, ada pembunuhan yang merendahkan dan memusnahkan nyawa sesama. Kekerasan itu kita jumpai di mana-mana. Peperangan yang mengorbankan banyak nyawa masih eksis sampai saat ini. Di bagian timur negara kami, Kongo, perang masih berlangsung. Perang tersebut menghabiskan nyawa banyak orang hanya untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan segelintir orang, hanya untuk memenuhi keegoisan dan nafsu dari segelintir orang, nafsu akan harta dan kuasa. Manusia gagal mengemban tugas, tanggung jawab, dan misinya untuk memelihara bumi ini, untuk memelihara kehidupan sesama, untuk memelihara kelangsungan hidup dari bumi kebun anggur ciptaan Allah. Melihat sikap manusia yang demikian, Allah mengutus Yesus putranya sebagai penyelamat. Yesus hadir sebagai penyelamat untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan bumi ini dari dosa dan keserakahan manusia. Kehadiran Yesus di tengah-tengah kita merupakan bukti dari tanggung jawab Allah untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan bumi ini.
Yesus hadir dengan sabdanya, dengan perbuatannya, dengan nasihat-nasihat bijaknya. Yesus hadir dengan kesaksian hidupnya yang baik dan menggembirakan. Namun, Yesus tidak selalu dicintai, dia tidak selalu diterima, dia tidak selalu dihargai oleh semua orang. Ada yang menolak ajaran-ajarannya, ada yang membencinya, ada yang tidak memberikan tempat yang layak baginya di dalam hati mereka, di dalam keluarga mereka, dan di dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak heran, di sana sini masih ada dosa, di sana sini masih ada kekerasan, masih ada konflik dan peperangan. Karena Yesus, ajaran dan sabdanya tidak selalu diterima dan dicintai oleh semua orang. Pada hari Minggu ini, marilah kita berdoa. Semoga Tuhan menggerakkan hati setiap penghuni bumi ini untuk selalu merawat, menjaga, dan mencintai bumi ini, mencintai lingkungan hidup, dan mencintai sesama. Semoga setiap penghuni bumi ini selalu bekerja untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup dari lingkungan hidup demi kemuliaan Allah, demi kebahagiaan sesama, demi kebahagiaan setiap insan, dan demi kebahagiaan siapa saja yang mendiami dan menghuni bumi ini. Semoga